Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada program ini dan ini merupakan kesempatan yang indah bagi kita, kesempatan yang berharga karena kita masih dimungkinkan untuk belajar kebenaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar satu tema yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai 33. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu. Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Ya. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-33, saya bacakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, pembacaan kita ini merupakan ucapan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan kepada para murid dan para pendengarnya pada saat itu. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema pembacaan kita ini mulai dari ayat 25 mengenai hal kekhawatiran. Nah, hal kekhawatiran ini menyangkut soal makan dan minum, soal apa yang dipakai. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga menyoroti soal ini. Sebab tentu Tuhan Yesus tahu juga mengalami bahwa soal makanan dan minuman dan pakaian itu merupakan hal yang utama dalam kehidupan manusia. Nah, kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini mengambil rupa sebagai manusia dengan datang sebagai korban penyelamatan bagi orang percaya, bahkan seisi dunia ini. Tuhan Yesus juga merasakan atau boleh dikatakan ingin merasakan, walaupun tanpa menjadi manusia, tentu Tuhan bisa mengetahui dan bisa merasakan dalam keberadaannya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, dia sungguh-sungguh ingin supaya manusia, maksud saya Tuhan Yesus juga ambil bagian dalam apa yang dialami, apa yang digumuli, apa yang dipersoalkan oleh manusia yang hidup di bumi ini. Jadi Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus mengerti atau mau mengerti apa yang dialami oleh manusia. Khususnya dalam kebutuhan pokoknya, kebutuhan utamanya. Nah, Tuhan Yesus menyoroti hal ini sudah barang tentu karena Tuhan Yesus melihat bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang telah
kehilangan kemuliaan Allah, telah beralih fokus dalam kehidupannya. Nah, di dalam kehidupan orang kebanyakan, hal sandang, pangan, dan pakaian merupakan hal yang dipersoalkan, hal yang digumuli, hal yang menjadi serius. Sehingga hal itu menyita seluruh keberadaannya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Nah, karena itulah Tuhan Yesus menyampaikan hal ini supaya manusia, khususnya orang yang percaya kepadanya, sebab kalau orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentu tidak menerima ajaran Tuhan Yesus ini. Tetapi bagi orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan jaminan supaya orang percaya tidak khawatir pada hal-hal tersebut. Mulai dari ayat 25, Tuhan Yesus sudah menyampaikan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, dari ayat ini, kalau kita membaca lengkap mulai dari ayat pertama sebenarnya, supaya kita tidak keluar dari konteksnya, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa persoalan utama, pergumulan yang inti dari orang percaya bukanlah pada soal makan dan minum, soal pemenuhan kebutuhan jasmania. Karenanya Tuhan ingin menunjukkan bahwa persoalan utama hidup manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal bagaimana mencari kerajaan Allah. Itu nanti Bapak Ibu lihat dan kita sudah baca tadi di ayat yang ke-33. Karena itu Tuhan memberi jaminan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti dipelihara, pasti dicukupi, pasti dipenuhi kebutuhan utamanya, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Dan yang memberi jaminan ini, yang memberi janji ini adalah Tuhan sendiri. Tentu kita sekali lagi tidak perlu meragukan pemeliharaan Tuhan. Sebab kalau hanya untuk kebutuhan makanan dan pakaian, tentu bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan untuk memenuhinya. Jangankan hal itu, langit dan bumi diciptakan dalam sekejap, hanya lewat perkataan, hanya lewat firman-Nya, yang tidak ada menjadi ada. Karenanya Tuhan memberi jaminan dan menunjukkan bahwa di ayat yang ke-25 ini Tuhan menunjukkan bahwa bagi orang percaya, hal yang utama, persoalan yang utama yang harus menyita seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita atau seluruh keberadaan kita, itu bukan soal tadi
makanan, minuman, dan pakaian, tetapi soal jiwa. Ya, karenanya di ayat 25 bagian B dikatakan, bukankah. Di sini Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa dari kata bukankah, Tuhan Yesus hendak menyampaikan bahwa kamu sudah tahu bahwa makanan, maksud saya, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Di sini sekaligus Tuhan Yesus ingin menunjukkan hal yang paling esensi di dalam kehidupan manusia. Apa hal yang paling esensi dalam kehidupan manusia? Yaitu keselamatan jiwa. Karenanya Tuhan berkata, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Kata hidup di sini dari kata suke, yang artinya jiwa. Keberadaan jiwa kita yang merupakan unsur ilahi yang ditaruh di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, dalam konteks keseluruhan keberadaan kita, secara totalitas dan personalitas seluruh keberadaan manusia. Tuhan hendak menunjukkan bahwa keberadaan jiwa itu lebih penting daripada hal-hal jasmania. Karenanya Tuhan berkata, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Sebab jiwa yang ditaruh di dalam diri kita itu adalah unsur ilahi yang bernilai kekal, bersifat kekal. Tubuh fisik kita ini yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah, akan berkalang tanah, akan hancur, akan mati. Tetapi keberadaan jiwa kita itu tidak bisa hancur, tidak bisa mati. Dia akan kekal, bersifat kekal. Nah, tetapi persoalannya jiwa manusia yang telah dicemari oleh dosa telah rusak. Itu yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Allah. Di mana jiwa manusia tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam dari jiwa manusia melahirkan kehendak, itu tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karenanya Tuhan ingin supaya kita fokus memperhatikan soal hidup, yaitu soal jiwa, soal psyche kita. Sebab itulah yang bernilai kekal. Karenanya dibandingkan dengan makanan, wah tentu jiwa sangat bernilai. Bahkan di kesempatan yang lain, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata bahwa kalaupun engkau memiliki seisi dunia ini tapi jiwamu binasa, itu tidak ada artinya. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang kaya yang memiliki banyak harta, ya, memiliki banyak kekayaan. Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya semua itu kalau akhirnya jiwamu binasa, ya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ya, kita harus memindahkan persoalan utama kita. Kita harus memindahkan fokus persoalan kita yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya persoalan hidup kita yang sesungguhnya bukanlah pada pemenuhan makan dan minum serta pakaian. Bukan itu fokusnya. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, memang itu fokusnya. Karenanya di ayat yang ke-32 di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Bagi orang yang tidak mengenal Allah, fokusnya adalah bagaimana memenuhi makan minumnya dan apa yang dia pakai. Dan itulah persoalan utama bagi mereka. Tetapi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, fokus hidup kita harus sudah berubah. Pergumulan kita, persoalan kita bukan pada hal itu lagi. Nah, kiranya Bapak Ibu menyadari hal ini. Kita semua harus menyadari hal ini. Sebab kalau kita tidak menyadari ini, maka seluruh energi kita, seluruh kekuatan, seluruh potensi, seluruh kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita akan tersita untuk hal yang akan binasa, hal yang akan lenyap, hal yang akan hilang. Sebab soal makan dan minum itu akan lenyap, itu akan hilang. Tetapi jiwa itu akan kekal. Nah, banyak orang telah menghabiskan waktu hidupnya, menghabiskan seluruh energinya, potensinya, dan seluruh keberadaannya yang diberikan Tuhan kepadanya hanya untuk mengurusi persoalan ini. Hanya untuk mengurusi persoalan makan, minum, dan pakaiannya. Sehingga tidak lagi memperdulikan soal jiwanya yang sebenarnya jauh lebih penting daripada soal jasmania yang berurusan soal makan, minum, dan pakaian. Nah, karenanya sebagai orang percaya, kita harus sudah merubah persoalan utama kita. Merubah pergumulan kita. Sebab kalau tidak, maka kita pun nanti berurusan dengan Tuhan, datang berurusan dengan Tuhan, hanya sekedar untuk persoalan-persoalan jasmania. Dan itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Sebab selama Anda dan saya hidup, Bapak Ibu membutuhkan makanan dan pakaian. Tetapi Tuhan tahu kita membutuhkan itu. Karenanya Tuhan memberi jaminan. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang ke-26, nanti Tuhan berkata, lihatlah burung. Lihatlah bunga di padang. Dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Nah, Tuhan memberi jaminan ini supaya kita bisa beralih pada hal yang lebih prinsip, hal yang jauh lebih penting dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi banyak orang telah mengesampingkan hal ini. Justru terbalik. Untuk hal yang bersifat kekal, yaitu bagaimana jiwa kita ini bisa benar di hadapan Tuhan, digantikan dengan hal-hal yang bersifat jasmania. Sehingga seperti saya katakan tadi, berurusan dengan Tuhan pun hanya dalam rangka ini. Soal makan, pakaian. Datang kepada Tuhan, persoalannya persoalan ini. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi kalau fokus kita hanya di situ, maka kita tidak memiliki kesempatan untuk membenahi jiwa kita yang telah rusak ini menjadi jiwa yang baik, menjadi jiwa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan bahwa banyak orang telah hanyut tenggelam hanya untuk persoalan ini. Waktu-waktu hidup yang dilaluinya dengan segala kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya selama 70-80 tahun hidup di bumi ini, hanya
fokus pada penyelesaian persoalan itu. Dan yang lebih parah tadi, berurusan dengan Tuhan hanya juga untuk hal-hal seperti itu. Padahal Tuhan sudah memberi jaminan untuk kebutuhan itu jangan kamu khawatir. Bahkan di dalam perikop ini Tuhan berulang kali menekankan bahwa jangan kamu khawatir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih. Jadi persoalan utama kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita mencari kerajaan Allah. Itu persoalan pokok kita sekarang. Itu persoalan utama kita sekarang. Lebih dari persoalan makan, minum, pakaian. Sebab persoalan mencari kerajaan Allah ini menuntut seluruh keberadaan kita. Menuntut seluruh hal yang kita miliki. Menuntut semua potensi yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab hal mencari kerajaan Allah bukan hal yang sepele, bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Dan untuk inilah Tuhan memberi jaminan supaya kita fokus. Sebab untuk mencari kerajaan Allah orang tidak bisa setengah-setengah. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca perikop sebelum hal kekhawatiran ini, Tuhan menyinggung soal pengabdian, ya. Tuhan berkata jangan kamu mengabdi kepada dua tuan, ya. Konteksnya itu Tuhan berbicara mengenai mamon atau kekayaan. Jadi Tuhan ingin kita memilih, menentukan mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada mamon. Tidak bisa dua-duanya, tidak bisa disandingkan. Karena itulah Tuhan memberi jaminan ini supaya kita bisa fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab sekali lagi hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan hal yang mudah. Tidak bisa dalam waktu sekejap. Tidak bisa dalam waktu singkat. Itu perlu perjuangan dari pihak kita. Dan Tuhan tahu bahwa ini berat. Ini perlu fokus. Ini perlu perhatian khusus. Karenanya Tuhan tidak mau pikiran kita, fokus kita terbagi antara makanan dan pakaian dengan mencari kerajaan Allah. Harus ada yang utama. Dan yang utama menurut Tuhan adalah mencari kerajaan Allah ini. Karenanya dikalimatkan di ayat yang ke-33 itu tetapi. Kata tetapi hendak menunjukkan separasi atau kontras dari apa yang disampaikan Tuhan sebelumnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, mencari kerajaan Allah ini adalah hal yang sangat serius dalam kehidupan manusia dan Tuhan cuma memberi kita waktu 70-80 tahun. Mencari kerajaan Allah secara sederhana saya dapat sampaikan adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana kita hidup dalam kedaulatan Tuhan. Sebab berbicara mengenai pemerintahan, maksud saya berbicara kerajaan itu berbicara mengenai pemerintahan. Pemerintahan itu berbicara mengenai kedaulatan. Nah, apakah Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita? Yang ditandai dengan setiap saat kita hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan apa yang diajarkan, yang tertuang dalam Injil. Itu yang disebut dengan kebenaran. Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang dicatat tentunya oleh penulis-penulis Injil.
Nah, ini yang harus menjadi persoalan utama kita, masalah utama kita, lebih daripada masalah yang lain. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan untuk melakukan ini, untuk mencapai ini, kita telah diberikan potensi dan kesempatan. Nah, jangan sia-siakan. Jangan anggap remeh bahwa mencari kerjaan Allah itu mudah. Mencari kebenaran itu gampang. Itu pemahaman yang keliru. Saya mau katakan bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu lebih sulit daripada mencari nafkah, mencari uang, mencari pemenuhan kebutuhan jasmania, soal makan, minum, dan pakaian. Sebab mencari kerajaan Allah itu merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena mahal. Barang yang mahal itu tidak mudah ditemukan. Kalau barangnya murahan, banyak di pasaran. Tapi barang yang mahal hanya ada di tempat-tempat tertentu. Nah, kebenaran Allah itu adalah barang yang mahal, bahkan barang yang tidak ternilai. Kebenaran Allah itu adalah harta yang sangat mahal, harta yang sangat bernilai dibandingkan dengan apapun. Bahkan dibandingkan seluruh dunia ini, kebenaran Allah tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan dunia ini. Nah, karenanya Tuhan ingin fokus kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Sebab untuk hidup di dalam kedaulatan Allah, hidup dalam penurutan akan kehendak Allah tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Diperlukan perjuangan, Bapak Ibu. Nah, bagi kita sekalian, mari, ayo kita pindahkan fokus persoalan kita. Persoalan utama kita bukan lagi soal makan, minum, dan pakaian. Itu persoalan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Anda dan saya mengenal Allah, maka persoalan kita bukan di sini lagi. Persoalan kita adalah bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Anda tidak fokus kepada ini, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti Anda dan saya belum mengenal Allah. Kalau di dalam teks aslinya itu dari kata etnos yang berarti penyembah berala, kaum pagan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang ateis, atau orang kafir. Nah, kita bukan orang kafir, kita bukan orang ateis. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus dan diberi kesempatan untuk mengenal Allah dengan benar. Allah yang benar itu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Yahweh, Elohim, itulah Allah yang benar. Karenanya kita harus belajar mengenal Dia dengan benar, dengan fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin. Stop.